This is the money shot, that delicious payoff. Not from the phone itself, but the photo the phone produces. And this 19-year-old Indonesian has a hack for getting such money shots for less. Ini handphone favorit saya, tapi sayangnya 1 jam lagi harus dikembalikan. Riza has rented this premium smartphone just for today. She didn't buy it, and she doesn't plan to. Kalau yang ini handphone saya, nih lihat, nih udah pada retak terus pinggirannya udah kayak gini. Kalau aku pakai scan gitu kayak lemot, terus kadang ngeblur, terus kadang tiba-tiba kayak ke-close sendiri gitu loh. Around once a month, she rents a premium smartphone and uses it to scan documents for her freelance work. Riza doesn't just rent any phone in the market. She's opted for a premium brand. Soalnya lebih cepat, terus kameranya juga lebih jernih kan. That means she can finish her work in half the time. Occasionally, she rents one for travel, for the memory space and photo quality she doesn't need every day. And she's not alone in choosing to rent. Teman-teman seumuran saya itu biasanya buat video, terus buat konten, buat foto-foto. Ada juga yang buat hiking kan. Itu kan kalau device yang nggak memungkinkan itu buat video agak kurang ya. Jadi mereka pada nyewa. Terus ada juga aku pernah lihat di kereta itu dia cuma mamerin logonya itu loh. She spends around $86 a year to rent premium smartphones for about 10 days. Buying a similar phone would cost her close to $500. That's more money up front, but cheaper per day of use. But the maths works for Riza because she only uses the high-end functions occasionally. By renting only when she needs the premium phone, Riza has been able to cut her total costs and improve her cash flow. Jadi kalau sewa kan saya udah hemat 6 jutaan lebih ya itu. Soalnya kalau nyewa kan ngeluarinnya lebih kecil ya. Kalau aku beli itu langsung ngeluarin gede, jadi kayak nggak memungkinkan gitu aku ngeluarin segitu. Saya lebih milih nyewa soalnya ada keperluan buat kuliah, kan harus nabung juga kan. Jadi uangnya aku pakai nabung buat kuliah. This demand for rented smartphones has become the basis of one man's business here in Yogyakarta. Usaha ini kita di bidang persewaan smartphone, tapi memang kita menyediakan beberapa smartphone yang memang digunakan untuk beberapa kebutuhan juga. Kalau aku lihat di tempatku itu 80% lebih ke iPhone, 20% lebih ke Android. Phones can be rented for as little as 6 hours and up to 1 week. An older model costs around $6.50 to rent for a 24-hour period, while the latest models go for nearly $25. Most of the customers here are below the age of 30. Aku selalu amati yang pertama memang dia butuh cara dokumentasi, mungkin lebih tepatnya validasi bahwa aku pernah ke suatu tempat, aku bisa mengabadikan momen dengan bagus, kayak gitu sih. Kayak misal orang liburan ke pantai atau ke naik gunung, selain ngomongin fungsi sebenarnya ada juga sih, mesti yang kita yang mereka sewa memang khusus buat prestis atau gengsi itu juga ada. Aku pikir karena harganya tinggi, harga tinggi, kemudian semua kalangan mungkin tidak bisa menjangkaunya. Jadi ketika ada orang yang bisa dapetin, entah mungkin dia beli, dikasih, atau mungkin dia sewa, dia pasti akan merasa bangga sih, aku pikir kayak gitu sih Mas. Despite the crowds at phone shops, data suggests most people aren't actually buying. In a recent poll, just 3.4% said they were setting aside money for a new phone during Hari Raya or Eid, one of Indonesia's biggest holidays. For others, renting fills the gap, giving access without long-term cost. And it's a gap Hassan's business has been filling, growing 5-fold in just 3 years. Tadi karakteristik orang Indonesia, kalau berbicara konteks Indonesia itu
yang selalu mau gonta-ganti HP karena seiring perkembangannya teknologi, tapi harganya juga selalu naik karena yang ditawarkan tadi juga semakin naik. Nah, ini akhirnya menimbulkan semacam kegalauan gitu ya, kalau mau mengikuti tren atau mengikuti keinginan hati untuk selalu punya gadget yang baru, ya berarti harus bayar harga yang lebih mahal untuk sesuatu yang mau didapatkan itu. Nah, dari itu kemudian muncullah banyak fenomena penyewaan HP dan sebagainya. Menyewa smartphone ini menjadi masuk akal ketika untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, misalnya berkumpul keluarga untuk mengabadikan momentum, misalnya kalau di Indonesia Lebaran, atau misalnya ketika wisuda begitu ya kalau untuk mahasiswa, kemudian atau ketika misalnya kita vacation tapi merasa tidak punya HP yang kapasitasnya baik. For Riza, flexibility has value. Renting gives her the upside of a high-end phone without the downside and cost of long-term commitment. It's access without ownership, and for now, that works for her.